just try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeyani Puzianti dari Prodi IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya berada di salah satu konveksi Majalengka di daerah Karangasem, Leuwi Munding. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu pengusaha konveksi Majalengka dengan saudara. Silakan Nama saya Wildan Rizky Malik. Saya owner dari konveksi Majalengka, di mana konveksi Majalengka ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa konveksi, pembuatan kaos, meja, seragam, dan juga percetakan juga. Kalau percetakan itu baru sekarang karena emang target pasarnya ternyata berkembang. Jadi kita coba juga ke percetakannya lebih ke merchandise, karena kebanyakan target konsumen kita sih ada IO, event organizer, dan juga organisasi yang membutuhkan jasa kita. Terus bagaimana sih titik awal untuk memulai usaha Wildan? Awalnya sih jujur aja ya, ini tuh karena dulu saya pengen mandiri, terus juga nambah uang jajan udah pasti gitu, karena emang dulu kan mahasiswa ya, sambil kuliah juga gitu. Kalau sambil kerja kan susah ya, terikat waktunya dan juga lain sebagainya, nggak bisa bagi waktu gitu. Ini saya coba memberanikan diri buat buka usaha, karena emang usaha ini ya asalnya sih punya orang tua terus ikut bantu dan ternyata alhamdulillah ya sekarang bisa berkembang. Motivasi paling besar gitu untuk saudara memulai ini tuh apa? Motivasinya yang jelas sih pengen pengen bisa bermanfaat gitu buat orang-orang terdekat, khususnya keluarga juga gitu, keluarga dan orang-orang terdekat. Itu sih membuka lapangan kerja, dan ternyata bukan buat diri sendiri sih, ya lebih ke lingkungan kita lagi. Awal-awalnya sih gitu, kita pengen nambah uang jajan, tapi ternyata makin kesini ternyata nggak seperti itu juga. Ternyata wirausaha itu bukan dapat kita jualan dapat uang terus selesai, enggak seperti itu. Ternyata harus dipikirkan juga orang-orang terdekat kita seperti keluarga, teman-teman, dan kerabat yang lainnya. Ternyata ya itu ingin bermanfaat buat orang-orang sekitar, orang lingkungan sekitar. Ya walaupun setidaknya minimal bisa buka lapangan kerja, tapi saya pengen lebih bermanfaat lagi apa gitu. Ya mungkin sekarang bisa buka konveksi gitu. Kalau sekarang bisa buka konveksi, mungkin kedepannya bisa berkembang lagi buka percetakan atau yang lainnya. Bisa buka pabrik. Bisa buka. Terus berapa sih modal awal yang dikeluarkan untuk untuk usaha ini? Modal nggak ada sih sebenarnya. Secara hitung-hitungan nggak ada sama sekali. Cuman yang jadi modal awal itu adalah yaitu kemampuan sumber daya yang ada gitu. Bukan modal uang yang saya punya, tapi kemampuan yang kita punya apa gitu. Kalau ini kan awalnya usaha keluarga, orang tua kan bisa jahit dan kakak bisa jahit. Itu saya coba berdayakan sendiri. Saya coba jadi marketingnya. Awalnya itu sih, awalnya modal skill menjahit itu modal awal itu, dan juga saya bisa jaringan juga itu jadi modal buat saya, karena dulu kan waktu kuliah itu saya ikut organisasi, ikut komunitas, dan juga sering ikut kegiatan yang berhubungan dengan wirausaha ya, seperti seminar wirausaha seperti itu. Saya selalu ikuti itu setelah selesai dari kegiatan itu pasti saya dapat teman baru, jaringan baru. Nah itu yang jadi modal saya, bukan ya kalau modal uang itu nanti nyusul setelah udah ada ya berjalan gitu, udah jaringan.
terus udah ada kepercayaan buat bikin di kita, ya udah gitu. Nanti modal juga nyusul ke kita. Berarti bisa dibilang tekad ya. Modal awalnya tuh tekad sendiri. Tekad sendiri, keberanian kita juga, dan juga apa ya, kalau jualan tuh kebanyakan orang-orang tuh gengsi. Nah, gengsi itu saya dihilangin aja gitu Pak. Awalnya itu sih. Nah, untuk produk atau barang yang dijual itu tadi yang saya disebutkan di awal juga ya. Itu apa pas awalnya? Awal-awal kaos sih. Sampai sekarang itu kaos. Berarti yang awal tuh kaos, tapi Kaos, sekarang ditambah lagi barang yang baru. Kaos, kemeja, seragam kayak gitu. Rata-rata kebanyakan kan teman kuliah dulu ikut organisasi bikin bajunya di sini gitu. Nah, makin kesini ternyata lebih berkembang lagi. Ada yang PO kayak gitu ya, terus juga bukan organisasi aja tapi ada juga brand. Kebanyakan brand kayak gitu kan butuh merchandise juga, merchandise kayak stiker dan lain sebagainya. Ternyata mereka membutuhkan yang sepaket gitu, bukan cuma baju aja tapi sepaket sama merchandise yang identik dengan mereka gitu. Nah, akhirnya saya putuskan buka percetakan. Ternyata emang diminati dan juga nggak jauh-jauh dari konveksi. Terus apakah untuk sekarang ini ada apa ya? Ada niat membuka cabang ataupun membuka lagi lahan yang lain untuk pembuatan barang yang lain membuat yang lain juga? Ada sih sebenarnya. Selain konveksi dan percetakan, ternyata konsumen saya juga ada yang sesama konveksi gitu. Sesama konveksi ada namanya sistem maklun namanya tuh. Maklun itu jasanya aja. Jadi ada konveksi di luar ya, di luar konveksi saya. Pengen produksinya sebagian tuh buka di sini. Tapi ternyata dari situ saya kepikiran gimana kalau kita buka itu aja sih, toko alat-alat sablon sekalian gitu, juga toko alat-alat jahit juga, dan juga toko kaos polos gitu. Tujuannya bukan ya, emang tujuannya bukan cuman apa ya, bukan cuman nyari untung untuk kita, tapi juga mengedukasi mereka juga, mengedukasi supaya mau berkembang bareng-bareng, biar ada motivasi ke mereka buat maju gitu. Jadi bukan cuma jualan gitu aja ya, tapi juga saya mengasih edukasi juga gitu kan ke yang sesama yang usahanya sebidang, biar kita maju gitu. Sudah berapa lama perusahaan ini berjalan? Sekitar 2015-an, lebih fokus tuh 2016, 5 tahunan dari 2015 5 tahun. Tapi baru fokus tuh sekitar habis lulus kuliah 2018 gitu. 2018 benar-benar fokus itu. Setelah lulus lebih fokus lagi, ternyata bisa membuka usaha lagi gitu, percetakan juga gitu. Kemudian berapa sih keuntungan yang diperoleh dari usaha ini, baik itu per hari atau per bulannya yang dihasilkan? Kalau per bulan sih nggak banyak ya, cuman kita omset kotor tuh sekitar 10 juta aja. Kalau secara hitung-hitungan itu pasti kurang lah gitu buat konveksi. Tapi saya ketolong sama biaya hidup di sini di Majalengka itu murah banget gitu biaya hidupnya, jadi bisa ketolong sama biaya hidup dan juga gaya hidup kita gitu. Kalau bersihnya paling 2 juta lah, 2 juta. Kalau 10 juta itu pasti uang omset kotor buat apa namanya ya, nanti diputerin lagi kan buat beli bahan, terus modal, terus belum operasional, beli bayar listrik, bayar yang kerja dan juga sebagainya. Paling kita bersih ambil 10% atau 20%-nya, nggak gede-gede. Terus adakah apa ya hasil fisik atau keuntungan fisik yang sudah diperoleh dari hasil perusahaan ini selama 5 tahun ini, kurang lebih 5 tahun ini? Ya alhamdulillah, selama 5 tahun tuh kita bisa nambah mesin juga, seperti yang kita lihat nih, mesin. Total kita mesin punya lebih dari 10 mesin jahit itu 10 paling banyak 10. Terus meja sablon itu meja sablon Thailand. Kalau meja sablon Thailand ini ada 2 ya. Ini satu di sini tapi satu lagi belum dirakit. Itu meja Thailand itu meja paling mahal. Tapi presisinya benar-benar presisi gitu. Bisa berapa warna gambarnya tuh nggak akan apa ya, nggak akan apa, bakal presisi, bakal pas gitu, nggak akan nyerong atau gimana gitu. Tapi lebih ke alat-alat itu sih. Dan juga percetakan kita
kita punya mesin printer 2, mesin cutting 1, dan banyak lagi mesin buat mesin pendukung percetakan seperti mesin press, mesin mesin press kopi, pin, dan lain sebagainya. Itu lebih ke merchandise-nya gitu. Terus untuk pegawai itu kalau boleh tahu berapa orang? Pegawai untuk yang jahit itu 3 orang. Akunting 1 orang. Nah itu akunting paling penting. Kebanyakan wirausaha itu nggak mikirin apa ya, bukan nggak mikirin, tapi nggak apa ya, nyepelein catat mencatat. Nah, kadang saya juga ngerasa males kalau nyatet transaksi, ngerekap transaksi, nyatet keluar pengeluaran dan pemasukan. Nah, akhirnya karena saya jadi nggak pegang, akhirnya saya rekrut lagi admin buat khusus nyatet transaksi pengeluaran dan pemasukan. Dan juga itu baru berarti kan itu yang jahit 3, gunting 1, yang nyablon 2 orang. Nyablon masih saya sih, tapi ada lagi yang itu, yang apa namanya, yang bantu lagi. Jadi total ada 6 orang. Terus apa sih prinsip saudara tentang apa untuk mempertahankan dan terus mengembangkan perusahaan ini? Prinsip saya sih, saya nggak terlalu apa ya, lebih baik menunda kesenangan saat masa muda daripada kita nggak bisa senang-senang di hari tua. Jadi saya lebih apa ya, banyak mirip sih, nggak terlalu head on. Saya tuh waktu kuliah ya lebih banyak nggak pernah nongkrong, lebih banyak apa ya, kerja atau ikut seminar atau ikut komunitas. Lebih banyak apa ya, nggak buang-buang waktu buat ini Itu hal positif. lebih hal positif itu, nggak banyak buang-buang waktu lah gitu, pergunain waktunya sebaik mungkin biar bisa nikmatin setelahnya. Terus apakah menurut Wildan itu semua orang itu bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses? Menurut saya sih bisa kalau ada kemauan dan emang dia udah rezekinya emang di situ. Kalau emang usaha sih ya silakan usaha, kalau emang mau kerja ya nggak apa-apa kerja, asal kerja juga bisa sukses, kan banyak ya. Nggak harus sukses tuh, nggak harus jadi pengusaha sebenarnya, asal kitanya bisa ada mau berbuat, mau apa ya, mau kerja lebih baik lagi gitu, mau apa ya, memaksimalkan diri kita di tempat itu. Misalkan kalau saya sebagai pengusaha, saya akan maksimalkan gimana caranya usaha ini berkembang, berjalan, dan karyawannya sejahtera. Nah, kalau buat kerja bisa aja sukses sebagai pekerja. Caranya ya cobalah apa namanya, kerjanya maksimal di tempat itu. Coba maksimalkan, toh tempat kerja itu kan sumber penghasilan kita, sumber kehidupan kita. Kalau kita nggak kerja ya kita nggak bisa penghasilan, nggak bisa makan atau apa. Menurut saya sih bisa aja, tapi bukan bisa jadi pengusaha ya, lebih ke bisa jadi sukses di perannya masing-masing gitu. Yang Sesuai passionnya ya. yang usaha ya sukses di usahanya, bisa kalau lebih kerja keras lagi. Yang pegawai atau yang kerja atau karyawan bisa sukses jadi karyawan jika dia kerja keras di maksimal di pekerjaannya tersebut. Ya, terima kasih sudah. Terus kalau Anda bisa kasih tips-tips dan mungkin motivasi untuk orang lain yang mungkin, apalagi sekarang kan dalam situasi pandemi seperti ini, pasti mungkin ada kesusahan dari usahanya atau pekerjaannya. Nah, mungkin bisa untuk memberikan tips dan motivasinya untuk orang. Kalau tips dari saya sih ya lebih ke apa ya? Ya tadi pernah bilang lebih nunda dulu lah kesenangan, senang-senang di masa muda tuh boleh aja, tapi jangan terlalu hewan. Tunda dulu sementara, coba pergunakan sebaik mungkin masa muda kita buat kerja keras atau belajar atau membangun hal-hal yang positif. Karena kita nggak tahu ya, kalau kita leha-leha di waktu muda, kita nggak tahu apakah tua kita apakah tetap kaya atau enggak gitu. Kita harus bisa mempersiapkan masa depan sebaik mungkin. Ya caranya itu belajar juga, nggak harus belajar apa ya, di mana aja gitu, dari siapa aja kita bisa belajar gitu. Dan juga masih banyak sih sebenarnya. Ya salah satunya itu sih yang saya tekankan tuh, coba maksimalkan masa muda
jangan sampai terbuang sia-sia karena emang pengen senang-senang atau apa gitu. Sayang gitu kalau kata saya. Lebih baik pergunakan waktunya sebaik mungkin. Mumpung masih muda, masih bisa, masih punya tenaga, masih punya pikirannya masih bisa kuat, masih fresh gitu ya. Itu sih kalau kata saya. Jadi lebih dikurangi lagi gengsinya juga. Nah ya gengsi. Kebanyakan gitu. Ya. Teman-teman anak-anak muda tuh kan banyak yang hidupnya tuh, kalau sekarang kan ada sosial media, saya lihat lah sosial media dipakai pamer-pamer jalan-jalan kemana. Coba waktunya emang sih boleh itu, cuman ya jangan terlalu banyak seperti itu, tapi keterusan, tapi isi waktu luang kita buat hal lain. Investasinya tuh bukan ke uang sih sebenarnya, lebih ke apa ya, isi kepala kita, lebih ke mindset kita juga, terus lebih ke ide pemikiran juga kayak gitu sih, yang lebih apa ya, lebih saya dapetin sih itu jaringan juga, wawasan juga. Nah wawasan juga harus kita cari di luar. Kalau anak kuliah ya tahu teori boleh, cuman cara nyari wawasannya tuh bukan di kelas, tapi ya kita membangun jaringan juga. Nah gitu sih, Dari pengalaman juga kan, bukan hanya dari teori yang didapat di dalam kelas, melainkan pengalaman di luar kelas juga. Kalau di luar kan kita bisa ketemu sama orang banyak ya, bisa yang orang yang lebih sukses dari kita bisa ambil pelajaran dari yang udah sukses itu, Jadikan orang lain inspirasi. inspirasi juga, jadi sumber ilmu kita juga, seperti itu sih yang saya dapat gitu. Ya sepertinya sudah cukup ya Kak. Makasih banget waktunya. Terus makasih juga untuk memberikan apa ya, menceritakan kisah dari perusahaannya dan juga memberikan tips-tips agar mendorong generasi muda, terutama saya juga sih sebenarnya. Alhamdulillah, jadi saya mendapat ilmu juga, dapat pengalaman juga dari pengalaman kakak. Ya, terima kasih Kak. Ya. 머뭇거리지만 move on. 자 시간